Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pertemuan 3, membahas tentang data kelompok. Kemarin sudah latihan tentang data individu, di mana kalau data berkelompok itu gunanya untuk menyusun data dengan cara membagi. Gunaannya untuk menyusun data dengan membagi ke kelas dengan interval tersebut. Jadi langkah untuk menentukan data kelompok yang pertama yaitu dengan cara menentukan jangkauannya. Ya, kita tahu jangkauan kemarin itu adalah R. R sama dengan X max kurang X min. Yang kedua yaitu kita menghitung banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas ini disebut dengan range. Itu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log A. Di mana K itu banyak kelas, ini N ini adalah banyaknya data. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tentang interval kelas. Interval kelas itu disimbolkan dengan I, R per K. Jadi jangkauan dibagi oleh banyaknya kelas, itu adalah interval kelas. Lanjut yang keempat, tepi bawah atau tepi kelas atau batas kelas. Ya. Batas kelas dan tepi kelas. Jadi batas kelas itu adalah nilai ujung dari suatu interval tersebut. Sedangkan nilai bawah itu batas tepi kelas itu didapat dari nilai ujung bawah interval. Nanti lebih jelasnya kita langsung masuk ke di contoh soal. Ada juga yang kelima yaitu tepi bawah, tepi atas. Tepi bawah dan atas. Tepi bawah atas itu tepi bawah, kalau bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Titik tengah itu didapatkan dari setelah kita mengetahui langkah-langkah mencari data kelompok, kita lanjut ke cara mencari rata-rata, median, kuartil, kuartil atas, kuartil bawah, desil, dan persentil. Jadi yang pertama, rumus data kelompok itu ada X bar, ini bacanya X bar, sigma
X1 per N, ya. Itu rumus rata-rata. X bar ini adalah rata-rata hitung. Sigma X1 adalah jumlah keseluruhan, di mana X1 ditambah X2 ditambah X3. Ini contoh soal dari data kelompok, di mana ada nilainya 60 sampai 64. Itu frekuensi, itu artinya banyaknya yang mempunyai nilai 60 sampai 64 itu ada orang 8, seperti itu. Jadi kita mencari dulu rata-rata atau mean. Ya, di contoh soal sekalian Ibu akan menjelaskan rumusnya. Rumus dari median itu adalah X bar sama dengan sigma F1 X1 per sigma N, ya, atau N, atau banyaknya data. Kita lihat sigma N-nya berapa. N-nya sama dengan 8 tambah 16 tambah 24 tambah 20 tambah 12 adalah 80. Nah, lalu ini yang perlu kita cari adalah F sudah kita dapatkan, sekarang kita mencari X1. X1 ini adalah nilai tengah, di mana nilai tengah tadi kita mengetahui bahwa nilai X1, nilai X awal dan X akhir ditambah dibagi 2, itu adalah nilai X1. Jadi 60 ditambah 64 adalah 124 dibagi 2 adalah 62. Begitupun seterusnya 67, 72, ya. 72, 77 dan 82. Nah, nilai tengahnya. Setelah kita mendapatkan itu, kita kalau sigma itu keseluruhan dari semuanya. Jadi F1 dikali X1 itu mendapatkan hasil nanti, dan di bawahnya baru kita totalkan, itulah namanya sigma F. Sigma F1 dikali X1. Kita cari di bawah. Ya, karena tidak mau lagi, jadi kita F X1. 8 dikali 62 adalah 496. 16 kali 67 1072. 24 kali 72 1728. 20 kali 77 1540. 12 kali 82 984. Itulah total dari F1 dikali X1 itu adalah, kita totalkan semua, itu mendapatkan sigma F1 dikali X1 5820. Nah, kita harus tahu dulu N-nya tadi 80. Jadi kita mendapatkan rata-rata X bar sama dengan 5820, ya. Ini dibagi dengan 80. Itulah hasilnya adalah 72,75. Itu untuk rata-rata nilai data kelompok, ya. Terus Bu, bagaimana kita bisa mencari median, ya? Yang kedua adalah median atau kuartil tengah biasanya. Kalau kuartil tengah itu, nah, itu rumusnya ini yang pertama adalah mean atau rata-rata, ya. Kita lanjut ke median atau kuartil tengah. Kuartil tengah itu rumusnya ME sama dengan TB, ya, plus setengah N min F sebelum, ya, dikali interval I per, ya, F median, frekuensi mediannya. Jadi keterangannya TB adalah tepi bawah, ya.
tepi bawah kelas. N itu adalah jumlah banyaknya data. F sebelumnya berapa? Frekuensi sebelum kelas kuartil ya, sebelum median. F sebelum. Ini F median. Ya, frekuensi median. I itu adalah interval. Nah, kita tahu median itu adalah nilai tengah. Berarti kita harus tahu dulu nilai tengah dari 80 berarti 80 dibagi 2. Jadi hasilnya nilai tengahnya di 40. Nah, kita hitung dari atas ke bawah di mana letak angka 40 ya. Ada 8, 16 ya. Berarti di tengah-tengah sini. Tidak menutup kemungkinan kalau median itu bukan berasal dari atas di tengah-tengah sini, bisa jadi di bawahnya. Karena ini kebetulan berada pas di tengah-tengah. Berarti nilai kuartil kita diketahui dulu. Diketahui berarti TB itu adalah tepi bawah kelas median. Di mana tepi kelas median itu adalah tadi di frekuensi 24. Di 24 berarti kita lihat tepi bawah berarti di nilai 70. Nah, kita tahu tepi bawah tadi dikurang 0,5. Jadi 69,5. Itu untuk TB. Bagaimana Bu dengan N-nya? N-nya tadi 80. Setengahnya berarti 40. F sebelum. Ya. Kalau F sebelum itu didapatkan dari sini. Nah, 24. Kan ini frekuensi median. Kalau yang sebelumnya yang berarti 16 ditambah 8 ada 24. Itu F sebelum 24. Bagaimana Bu dengan F median? F median kebetulan sama 24. Ya. Sekarang interval. Nah, interval ini I atau interval didapatkan dari berapa jarak antara 60 dan 64 ya. Berarti kita hitung 60, 61, 62, 63, 64. Berarti intervalnya itu ada 5. Seperti itu ngitungnya. Kita lanjut, setelah kita mengetahui intervalnya baru kita bisa masukkan rumus. Rumusnya ME sama dengan ya. ME sama dengan TB ditambah setengah N min F sebelum dikali I per F median. Ya. TB itu 69,5 ditambah setengah N. Setengah N tadi N-nya 80 berarti 40 langsung. F sebelum 24 dibagi ya. Dibagi keseluruhan, ini dikalikan dulu, boleh dikalikan di luar, intervalnya 5 baru F median. F mediannya tadi 24. Kita kalikan 69 69 ditambah 40 dikurang 24 ada 16 dikali 5 per 24 ya. Seperti ini. 69,5 ini berbeda dengan kita kalikan dulu 16 kali 5 dulu
80 ya, 69,5 nanti di ujung ditambah 80 per 24. Nah, hasilnya kita lanjut, 80 dibagi 24 ada 3,3 ditambah 69,5 jadi 72,8. Jadi TB ini di luar dari setengah N min F sebelum. Itu untuk mencari median atau nilai tengah. Jadi sudah 2 poin kita dapatkan. Sekarang kita lanjut yang ketiga adalah modus. Ya, yang ketiga adalah modus. Ya, masih ingat modus kemarin adalah nilai yang sering muncul. Di mana modus ini hampir sama dengan yang tadi. TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali intervalnya. Masih soal yang sama, TB ini tepi bawah bukan kelas median lagi tapi kelas modus ya. Kelas modus yang sering muncul itu, nah karena modusnya frekuensi yang paling banyak itu adalah 24, berarti TB-nya sama ya, berarti 70 juga. 70 ya, ini 70 ini tepi bawah kelas modus dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Nah, D1 itu adalah selisih kelas modus sebelumnya. Jadi kelas sebelumnya ada 24, jadi selisihnya berarti 24 dikurang 16 ya. 24 dikurang 16 adalah 8. Itu untuk D1. D2 selisih kelas modus dengan kelompok kelas sesudahnya. D2 adalah selisih dari kelompok sebelumnya, sesudahnya. Berarti 24 ya. Ini yang 24 dikurang 20. Kurang 20 sama dengan 4. Baru intervalnya sama dengan yang tadi adalah 5. Dilihat dari 60, 61, 62, 63, 64. Ini 60, 61, 62, 63, 64. Nah, itu baru dapat modus. Modus 69,5 seperti tadi, D1-nya 8 per D1 ditambah D2 berarti 8 ditambah 4 dikalikan intervalnya 5. Ya. 69,5 ditambah 8 dibagi 12 dikali 5. 69,5 ditambah 40 dibagi 12. Berapa 40 bagi 12? 3,33 ya. Sama seperti tadi, 69,5 plus 3,3 sama dengan 72,8. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita. Pertemuan yang ketiga membahas tentang bagaimana menentukan data kelompok dan